Dalam sepak bola, apakah kemenangan telak adalah bukti kekuatan absolut? Ataukah ia hanyalah tirai yang menyembunyikan kerapuhan yang mulai retak? Di Emirates Stadium, garis antara euforia dan kecemasan seringkali setipis garis offside. Ketika publik London Utara mulai meragukan kedalaman skuad Mikel Arteta, sebuah jawaban muncul dari kaki seorang pemain yang selama ini terpinggirkan, Eberechi Eze. Minggu malam kemarin, Arsenal menjamu Wigan Athletic dalam putaran keempat Piala FA. Di atas kertas, ini hanyalah formalitas. Namun, bagi Eze, ini adalah penghakiman. Setelah lebih banyak menghabiskan waktu sebagai penghangat bangku cadangan, Arteta akhirnya memberikan mandat starter kepada sang gelandang. Hasilnya, Eze mengubah lapangan hijau menjadi panggung orkestra pribadinya. Hanya butuh 11 menit bagi Eze untuk mengirimkan sinyal bahaya. Sebuah umpan terobosan visioner darinya berhasil dikonversi oleh Noni Madueke menjadi gol pembuka. Tak berhenti di situ, menit ke-19, visi Eze kembali membelah pertahanan Wigan, memanjakan Gabriel Martinelli untuk menggandakan keunggulan. Arsenal berpesta. Gol bunuh diri dari Jack Hugh pada menit ke-23 dan santekan tajam Gabriel Jesus 4 menit berselang menutup babak pertama dengan skor telak 4-0. Meski di babak kedua tempo sedikit menurun termasuk peluang Victor Gyökeres yang membentur tiang, dominasi Meriam London tak tergoyahkan. Selesai laga, Noni Madueke tidak pelit pujian. Ia menyebut bahwa Eze adalah sosok pembeda yang tampil luar biasa. Menurut Madueke, Eze tidak hanya mencatatkan 2 assist resmi, tapi terlibat aktif dalam proses terciptanya seluruh 4 gol tersebut. Madueke merasa Eze telah melakukan segalanya dari lini tengah dan layak menyandang gelar pemain terbaik. Kini, dengan performa gemilang itu, sang penyihir senyap berharap namanya kembali masuk dalam daftar utama saat Arsenal menantang Wolverhampton di Premier League tengah pekan nanti. Namun, di balik senyum lebar para pemain di ruang ganti, ada bayangan hitam yang mulai merayap di benak Mikel Arteta. Kemenangan 4 gol tanpa balas ini seolah menjadi oase di tengah padang pasir yang mulai mengering. Karena tepat setelah peluit panjang berbunyi, realitas pahit kembali menghantam skuad Meriam London. Pesta di Emirates Stadium ternyata menyisakan tumbal yang cukup mahal bagi ambisi juara mereka musim ini. Sepak bola selalu punya cara untuk menyeimbangkan kegembiraan dengan rasa sakit. Arsenal memang memastikan tiket ke babak 16 besar Piala FA dan menjaga asa meraih quadruple. Namun Mikel Arteta kini harus memutar otak lebih keras. Krisis cedera yang dialami klub asal London Utara ini mulai memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Bayangkan saja, Riccardo Calafiori bahkan sudah harus tumbang saat sesi pemanasan. Disusul kemudian oleh Ben White yang terpaksa ditarik keluar di babak kedua. Daftar pesakitan ini menambah panjang absensi pilar utama seperti Martin Odegaard yang mengalami benturan keras saat melawan Brentford, serta Kai Havertz yang dipastikan absen sepanjang Februari. Yang paling menyakitkan, Mikel Merino harus menepi hingga akhir musim setelah menjalani operasi patah kaki. Arteta secara terbuka mengakui kecemasannya. Ia merefleksikan situasi ini dengan nada getir, menyebut bahwa sebelumnya masalah ada pada lini serang, lalu berpindah ke lini belakang, dan kini badai itu menyerang lini tengah mereka. Arteta menegaskan bahwa timnya sedang berusaha mengatasinya, namun ia sangat membutuhkan pemain-pemainnya kembali bugar. Baginya, kehadiran mereka bukan sekedar soal menambah jumlah personel, melainkan tentang memberikan opsi taktis yang berbeda di tengah jadwal yang mencekik. Dengan posisi puncak klasemen Premier League yang terus ditekan, dan final Carabao Cup melawan Manchester City yang sudah di depan mata, kedalaman skuad bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan syarat untuk bertahan hidup. Kekhawatiran Arteta ini bukan tanpa alasan, sebab mengandalkan pemain yang itu-itu saja di tengah badai cedera adalah sebuah bunuh diri taktis. Disinilah manajemen Arsenal mulai bergerak di balik layar.
Alih-alih meratapi nasib, radar transfer The Gunners mulai mengarah ke Jerman, mencari bakat muda yang bisa menjadi solusi jangka panjang sekaligus penyegaran di sektor sayap yang mulai menua. Di tengah krisis yang melanda, muncul sebuah nama yang memantik gairah baru di Emirates, Antonio Nusa. Pemain internasional Norwegia yang kini membela RB Leipzig tersebut dilaporkan menjadi incaran serius manajemen Arsenal. Meskipun saat ini lini sayap kiri dihuni oleh Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard, Direktur Olahraga Andrea Berta kabarnya terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas tim. Ada alasan logis di balik pengejaran ini. Trossard, meski masih sangat kontributif dengan gol dan asisnya, kini telah menginjak usia 31 tahun. Sementara itu Martinelli yang baru 7 kali menjadi starter di Liga terus dikaitkan dengan pintu keluar menuju Barcelona. Arsenal sadar regenerasi adalah kunci untuk tetap berada di level tertinggi. Pemandu bakat Arsenal dilaporkan sering mengunjungi Red Bull Arena untuk memantau Nusa. Pemain berusia 20 tahun ini telah menunjukkan kelasnya dengan mencetak 3 gol dan 3 assist musim ini, menyusul performa impresifnya di musim sebelumnya. Harga yang dipatok Leipzig pun tidak main-main, berkisar antara 50 hingga 60 juta euro, dan diprediksi bisa meroket hingga 90 juta euro jika ia tampil bersinar di Piala Dunia 2026 mendatang. Ketertarikan Arsenal ini seolah mendapat restu dari sang kapten Martin Odegaard. Jauh sebelumnya, Odegaard pernah memberikan testimoni jujur bahwa Nusa adalah pemain yang sangat menarik. Ia menyebut bahwa setiap kali Nusa memegang bola, ada sesuatu yang menjanjikan akan terjadi. Menurut Odegaard, meski masih sangat muda, potensi Nusa untuk menjadi lebih baik sangatlah terbuka lebar. Namun, jalan Arsenal tidak akan mudah. Mereka harus bersaing dengan Newcastle, Tottenham, hingga raksasa Italia seperti AC Milan dan Napoli. Perburuan Antonio Nusa bukan sekedar soal membeli pemain, tapi tentang bagaimana Arsenal mencoba membangun masa depan di tengah badai cedera yang saat ini mencoba meruntuhkan kejayaan mereka. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang di hari Minggu, tapi tentang siapa yang paling siap menghadapi hari esok. Apakah Eze akan terus menjadi solusi, ataukah Nusa yang akan menjadi kepingan terakhir puzzle Arteta? Hanya waktu yang punya jawabannya.